Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Karim, NIM 1831041189 dari kelas PJKRE 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Lab dan Perpustakaan. Pada pokok pembahasan ada 11. Yang pertama, pengertian laboratorium. Yang kedua, fungsi laboratorium. Yang ketiga, manfaat laboratorium. Yang keempat, bagaimana cara pengelolaan laboratorium. Yang kelima, penyebab kecelakaan laboratorium. Yang keenam, apa bahan dan alat laboratorium. Yang ketujuh, pengertian perpustakaan. Yang kedelapan, fungsi perpustakaan. Yang kesembilan, manfaat perpustakaan. Yang ke-10, bagaimana peran dan perpustakaan. Dan yang terakhir 11, jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, pengertian laboratorium ada dua, secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, menurut W.J.S. Poerwandarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan orang laboran adalah orang ahli ilmu kimia dan sebagainya yang bekerja di dalam laboratorium. Dalam pendidikan, laboratorium adalah tempat proses belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan praktikum hasil pengalaman bekerja. Menurut para ahli, yang pertama, laboratorium atau lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Anomi 2007. Yang kedua, menurut Emma 2002, laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, atau bidang ilmu lainnya. Yang ketiga, menurut Sukarso 2005, laboratorium ialah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini di mana merupakan suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka, misalnya kebun dan lain-lain. Yang kedua, fungsi laboratorium. Menurut Sukarso 2005, secara garis besar, fungsi laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Yang keempat, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon ilmuwan. Yang kelima, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Lebih jauh dijelaskan dalam Anonim 2003 bahwa fungsi dari laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, laboratorium sebagai sumber belajar. Tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang dikaitkan dengan
tujuan pembelajaran terdiri dari ranah yaitu ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan atau afektif. Yang kedua, laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat dua metode dalam pembelajaran, yakni metode percobaan dan pengamatan. Yang ketiga, laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau pada proses pembelajaran. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan dengan macam-macam kondisi yang dapat dikendalikan, khususnya peralatan untuk melakukan percobaan. Yang poin ketiga, manfaat laboratorium. Menurut Soejitno 1983, secara garis besar, manfaat laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal terpisah. Keduanya saling mengkaji, dan saling mencari dasar. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk menemukan kebenaran. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Endorswara 1982 mengatakan bahwa manfaat praktikum yang biasanya dilakukan oleh laboratorium. Siswa dapat 1. Mengembangkan berbagai keterampilan secara integritas. Yang kedua, mengenal berbagai peralatan laboratorium. Yang ketiga, mengenal berbagai desain dan peralatan untuk eksperimen. Yang keempat, mengembangkan keterampilan mengumpulkan dan menginterpelasikan data. Yang kelima, mengembangkan sikap untuk melakukan suatu secara tepat dan akurat. Yang keenam, mengembangkan keterampilan dan mengobservasi. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil eksperimen. Yang kedelapan, mengembangkan kecakapan dalam menulis laporan. Yang kesembilan, mengembangkan kemampuan untuk belajar dan melakukan percobaan sendiri. Yang kesepuluh, menambah keberanian berpikir sendiri dan menanggung risiko. Yang kesebelas, merangsang berpikir siswa melalui eksperimen. Yang terakhir 12, mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dengan berbagai variabel banyak dan berbagai kemungkinan pemecahannya. Poin yang keempat, bagaimana cara pengelolaan laboratorium. Menurut Luther M. Gilchil 1993 menyatakan, fungsi-fungsi manajemen yang penting adalah perencanaan, perorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pemberian bimbingan, pengkoordinasikan, pelaporan, dan penganggaran. Pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelolaan dan pengguna fasilitas laboratorium bahan kimia dan aktivitas yang dilakukan di laboratorium yang menjaga berkelanjutan fungsinya. Dalam pengelolaan laboratorium, pengelolaan diliputi beberapa aspek. Yang pertama, perencanaan, penataan. Ketiga, pengadministrasian. Yang keempat, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran yang sistematis, analitis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, SDM, tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan secara efektif dan efisien. Perencana dimaksud untuk merencanakan konsep dari suatu laboratorium itu sendiri. Tata cara letak peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan peralatan yang di laboratorium sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Tujuan tata letak laboratorium yang pertama, mengurangi hambatan dalam upaya melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna atau pekerja atau operator. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang keempat, memberikan hasil yang maksimal dengan pendanaan yang minimal. Yang kelima, mempermudah pengawasan. Prinsip-prinsip yang perlu dilakukan dalam menyusun tata letak peralatan dan perabot laboratorium adalah: 1. Mudah dilihat. Yang kedua, mudah dijangkau. Yang ketiga, aman untuk alat. Yang keempat, aman untuk pemakai. Pengadministrasian sering juga disebut sebagai kegiatan menginvestasikan. Investasi adalah suatu kegiatan dan usaha untuk menyediakan catatan tentang keadaan semua fasilitas barang-barang yang dimiliki oleh sekolah. Poin kelima, penyebab kecelakaan laboratorium. Kecelakaan dalam laboratorium sebaiknya dapat dihindari oleh para pekerja laboratorium. Laboratorium dapat dibilang sebagai tempat kerja yang mencakup berbahaya karena di dalamnya bisa saja terdapat benda-benda yang mudah terbakar, mudah meledak, atau beracun. Faktor-faktor yang dapat untuk menyebabkan kecelakaan dalam laboratorium adalah: yang pertama, faktor internal. Faktor internal berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh pegawai laboratorium itu sendiri. Contoh yang pertama, kurangnya pengetahuan pekerja terhadap peralatan, bahan, dan produser kegiatan laboratorium. Yang kedua, kurangnya pengawasan kerja laboratorium oleh pihak yang lebih mengerti. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan pekerja terhadap keterangan bahan-bahan dan larangan-larangan yang ada. Yang keempat, minimnya alat pelindung diri untuk minimalisir dampak kecelakaan pada diri. Yang kelima, kurang hati-hati pekerja dalam melakukan kegiatan. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan pekerja. Yang pertama, laboratorium yang kurang dicek. Kurangnya pengecekan menyebabkan pekerja tidak mengetahui kesiapan atau laboratorium untuk menjadi tempat riset. Yang kedua, peralatan laboratorium yang sudah usang dan tidak akurat. Tidak akuratnya suatu peralatan laboratorium dapat menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan yang dapat berbahaya jika berkaitan dengan bahan kimia yang mudah bereaksi. Adanya radiasi tertentu dari lingkungan laboratorium. Radiasi di luar ini dapat berasal dari panas matahari, gelombang ultraviolet matahari, atau gelombang radio. Yang keempat, adanya bencana alam. Kedatangan bencana alam seringkali tidak dapat diduga. Contohnya saat gempa bumi, maka laboratorium tidak dapat ditinggalkan begitu saja untuk menjaga keamanan hasil uji. Namun di sisi lain, pekerja harus secepat mungkin meninggalkan laboratorium. Poin yang keenam, apa bahan dan alat laboratorium? Di dalam laboratorium diperlukan berbagai peralatan yang memadai untuk menunjang kelancaran proses kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Secara umum, peralatan dan bahan yang terdapat di dalam laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, meja praktik. Yang kedua, kursi praktek. Yang ketiga, meja guru. Yang keempat, lemari kaca. Yang kelima, kursi guru. Yang keenam, kotak dan bahan praktek laboratorium. Yang ketujuh, alat dan garis
dari gelas, yang ke-8 bagan, yang ke-9 model, yang ke-10 bahan kimia, yang ke-11 buku-buku petunjuk, yang ke-12 alat pemotong kaca, yang ke-13 kotak dan pemadam kebakaran, yang terakhir kotak P3K. Poin ke-7, pengertian perpustakaan ada dua. Satu, secara umum, yang kedua menurut para ahli. Secara umum, menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan terletak dan terekam, pengelolaannya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunaannya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Menurut para ahli yang pertama, Darmono 2001 mengemukakan bahwa perpustakaan pada hakikatnya pusat sumber belajar dari sumber informasi bagi pemakaian. Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar siswa. Yang kedua, menurut Basuki 1991, perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan buku dan bahan non-buku yang disusun dengan sistem tertentu dipisahkan untuk diambil manfaatnya, pengertiannya, tidak untuk dimiliki sebagian maupun keseluruhan. Yang ketiga, menurut Suwarno 2010, perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi. Perpustakaan penghimpun, pengelola, menyimpan dan melestarikan, menyajikan, serta memberdayakan informasi. Yang keempat, menurut Wiryokusumo dan Darmono 2014, dengan memanfaatkan perpustakaan dapat diperoleh dalam atau informasi untuk memecahkan berbagai masalah, sumber untuk menentukan kebijakan tertentu, serta berbagai hal yang sangat penting untuk keperluan belajar. Yang kelima, menurut Sulisyo Basuki 1991, perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan tertiban lainnya yang biasa disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Yang keenam, menurut Sugianto, perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan perpustakaan yang diatur secara sistematik dan dapat digunakan oleh pemakaian sebagai sumber informasi. Poin yang ke-8, fungsi perpustakaan. Pada garis besar, fungsi perpustakaan di sekolah dapat dikategorikan menjadi: yang pertama, fungsi edukasi atau fungsi kedudukan. Yang dimaksud dengan fungsi edukasi ialah bahwa perpustakaan harus mampu membangkitkan minat baca para siswa, mengembangkan dan ekspresi, mengembangkan kecakapan berbahasa, mengembangkan daya pikir yang rasional dan kritis, serta mampu membimbing dan membina para siswa dalam cara menggunakan bahan pustaka dengan baik. Inilah nilai kependidikan dari perpustakaan sekolah. Yang kedua, fungsi informatif. Maksudnya ialah bahwa perpustakaan harus mampu menyediakan bahan-bahan dan sumber informasi yang beraneka ragam, bermutu dan top update, yang tersusun secara teratur, dan pemakaian jasa perpustakaan dalam mencari informasi yang diperlukan. Yang ketiga, fungsi administratif. Maksudnya ialah bahwa perpustakaan harus disertai dengan kegiatan pencatatan, penyelesaian, pemrosesan bahan-bahan pustaka, serta menyelenggarakan sirkulasi praktik efisien dan efektif. Yang keempat, fungsi rekreasi, artinya bahwa perpustakaan sekolah di samping menyediakan buku-buku ilmu pengetahuan juga perlu menyediakan buku-buku bersifat rekreatif atau hiburan yang bermutu dan dapat digunakan para pembaca untuk mengisi waktu-waktu senggang, baik untuk buku-buku cerita, cergam, majalah, hiburan, dan lain-lain. Poin ke-9, manfaat perpustakaan. Perpustakaan memiliki manfaat untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar.
perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses suatu mengajar di tempat perpustakaan tersebut berada. Secara terperinci, manfaat perpustakaan bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, perpustakaan dapat menimbulkan kecitraan terhadap membaca kepada peserta didik. Yang ketiga, perpustakaan dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik. Yang keempat, perpustakaan dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Yang kelima, perpustakaan dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk peserta didik. Yang keenam, perpustakaan dapat melatih peserta didik untuk bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, perpustakaan dapat membantu peserta didik dalam hal menyelesaikan tugas. Menurut Cella 2012, manfaat dari keberadaan perpustakaan sekolah adalah merangsang minat baca baik pada guru, pada siswa, merupakan sumber literatur yang paling dekat. Perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan sumber pembelajaran menulis. Selain itu, manfaat dari perpustakaan diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat penguasaan teknik membaca. Yang kedua, melatih peserta belajar pada arah tanggung jawab ilmiah dan teknologi. Yang ketiga, membantu guru untuk menemukan sumber-sumber pengajaran. Yang keempat, membantu seluruh elemen pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, membantu peserta didik dalam kelancaran tugas-tugas belajar. Yang keenam, menanamkan kebiasaan belajar mandiri oleh peserta didik tanpa bimbingan guru secara langsung. Yang ketujuh, menimbulkan kecintaan peserta didik terhadap kegiatan pengetahuan, baik yang dipelajari maupun belum dipelajari. Poin ke-10, bagaimana peran perpustakaan? Menurut Dian dalam Fajarna 2013, setiap perpustakaan dapat mempertahankan esensitas apabila dapat menjalankan perannya secara umum. Peran-peran yang dapat dilakukan adalah: pertama, sebagai pusat informasi, perpustakaan merupakan salah satu tempat yang memiliki peran penting dalam memberikan suatu informasi. Kedua, sebagai pusat inovasi, perpustakaan sebagai tempat tersimpannya berbagai informasi yang dulu hanya sebagai tempat menyimpan buku semata, kini juga sebagai tempat untuk tumbuhnya ide-ide yang kreatif. Ketiga, sebagai pusat sumber belajar, perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang terakhir, poin ke-11, jenis-jenis perpustakaan. Menurut Irma 2005, mengemukakan jenis-jenis perpustakaan antara lain sebagai berikut. 1. Perpustakaan negara. 2. Perpustakaan awam. 3. Perpustakaan akademik. 4. Perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, kelima, perpustakaan khusus. Terima kasih. Itulah hasil pemaparan PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.